Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan juga membimbing kita di atas jalan yang lurus dan menolong kita agar bisa istiqomah di atas ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita. Tapi sebagaimana jadwal yang telah kita agendakan, insyaallah rutin tiap Selasa dan Maghrib. Kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran yang kita baca dari buku yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan atau dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah memberikan muqaddimah tentang ta'awud dan juga bacaan basmalah ya. Jadi ketika kita ingin membaca ayat atau Al-Quran Al-Karim, maka disyariatkan bagi kita untuk membaca ta'awud, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi hendaknya manfaat kita belajar di sini, kajian atau mengaji di sini adalah kita memahami makna daripada Al-Quran yang insya Allah setiap hari kita baca, sehingga bisa kita renungkan sampai ke dalam hati kita dan kita bisa mengamalkan konsekuensi ya, kandungan yang ada di dalamnya. Dan juga kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Baik, temuan kita kali ini kita masuk kepada tulisan beliau rahimahullah ta'ala tentang tafsir suratil Fatihati. Jadi di sini di fotokopian sudah ada ya, tafsiru suratil Fatihati. Tafsir atau penjelasan, tafsir itu artinya penjelasan tentang surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Di sini Syekh mengatakan wahiyya makkiyatun, dan dia artinya surah Al-Fatihah ini adalah surah makkiyah. Dan telah sering kita ketahui, banyak di kajian-kajian sudah disampaikan bahwasanya Al-Quranul Karim atau ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang makkiyah, ada yang satunya apa? Madaniyah. Ya. Ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Nah, meskipun secara bahasa makkiyah itu artinya dari kota Makkah kan itu. Madaniyah itu artinya dari kota Madinah. Namun dijelaskan para ulama, arti daripada surah Makkiyah itu bukan berarti surah yang turun di kota Makkah, bukan itu. Bukan berarti surah Madaniyah itu surah yang turun di kota Madinah. Ya memang sebagian penjelasan seperti itu, namun yang lebih tepatnya ketika surah dalam Al-Quran itu dikatakan surah Makkiyah, itu maknanya adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Ya, sebelum beliau hijrah, berarti beliau masih di kota Makkah. Jadi memang kebanyakannya turun di kota Makkah, namun tidak semua turun di kota Makkah. Bisa saja ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan keluar dari kota Makkah,
turun ayat Makkiyah ketika belum terjadi hijrah. Ya, belum terjadi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Nah, kemudian adapun surah Madaniyah, nah, itu artinya surah yang Allah turunkan setelah Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ya, meskipun juga tadi kebanyakan kalau Madaniyah itu turun di kota Madinah, tapi belum tentu. Kadang ada yang turun di kota Makkah mungkin ketika Rasulullah sedang dari kota Madinah pergi ke kota Makkah menjalankan haji atau apa, atau ada keperluan keluar kota Madinah, ayat itu turun. Namun ketika itu terjadi setelah hijrahnya Nabi SAW, maka itu dikatakan surah Madaniyah. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain, surah Makkiyah itu kebanyakannya berisi tentang akidah, ya, berisi tentang tauhid. Dikarenakan Rasulullah SAW itu awal-awal dakwah yang beliau sampaikan, ya, kepada umat manusia itu adalah akidah terlebih dahulu. Ya, mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Akidah itu berkaitan dengan tauhid, akidah tauhid. Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak umat manusia itu beribadah hanya kepada satu sesembahan yang esa saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun surah Madaniyah itu banyak berisi tentang hukum. Ya, hukum-hukum syariat, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji dan selainnya. Nah, itu baru di surah-surah Madaniyah setelah beliau hijrah. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain, surah Makkiyah itu surahnya pendek-pendek. Ya, surahnya ayatnya pendek-pendek. Termasuk ini surah Al-Fatihah itu surahnya pendek-pendek. Termasuk kemarin ketika ada perbedaan pendapat Al-Fatihah ini kan 7 ayat itu disepakati. Cuman ada perbedaan pendapat ayat yang pertama itu mana. Ada yang mengatakan sebagaimana tulisan di mushaf, ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ada yang berpendapat berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim kemarin disebutkan surah ayat yang pertama itu kalimat atau ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, nah, yang cukup panjang perbedaannya dan insya Allah sama-sama kuat. Namun ketika yang berpendapat ayat yang pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu lebih dikuatkan dengan ketika di ayat yang ketujuh di sini. Nah, kalau di mushaf itu kan yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi satu ayat. Jadi satu ayat. Tapi kalau yang ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, maka ini terbagi menjadi dua ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat yang ke-7. Nah, itu ciri-ciri surah Makkiyah itu surahnya pendek-pendek. Kemudian juz amma itu yang sering kita baca, insya Allah kita sudah hafal semua, itu juga surah Makkiyah kebanyakannya. Adapun surah-surah Madaniyah, maka suratnya itu yang surah-surah panjang, ya, ayat-ayatnya panjang-panjang. Nah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Kemudian kita masuk firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita baca bahasa Arab tidak diwaqaf ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan itu. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an kan diwaqaf. Waqaf itu diberhentikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kan gitu waqaf. Tapi kalau kita baca kitab ya misalnya gitu. Karena kita kan ada kaidahnya, ada kaidah nahwu sarf itu ada harokat terakhir. Nahwu itu mempelajari harokat terakhir. Jadi kita biar tahu artinya, biar tahu kedudukan yang sebenarnya. Nah, kita terjemahkan dulu 7 ayatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yaitu Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin nanti akan dijelaskan tentang makna Rabb itu apa. Nah, kalau bahasa Indonesia ringkasnya Rabbul Alamin itu Tuhan. Alamin itu semesta alam, kan itu. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, Ar-Rahmanir Rahimi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddini yang menguasai hari pembalasan.
Nah, Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'inu dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqimah. Tunjukkanlah kepada kami. Ihdina itu artinya tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini penjelasan daripada jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau ya Allah telah memberi nikmat atas mereka. Jadi jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang terdahulu yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nah, orang terdahulu itu siapa? Nanti akan disebutkan dalam tafsirnya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Ghairil maghdubi alaihim artinya bukan jalannya orang-orang yang dimurkai mereka. Nah, bukan jalannya orang-orang yang mereka itu dimurkai. Jadi maghdubi alaihim itu artinya mereka dimurkai. Waladdallina dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ketika ini adalah doa kan Pak. Mulai dari ayat yang keempat itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat 5, 6, 7 ya. Ihdinas siratal mustaqim kan doa. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai ataupun jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ketika ini doa, makanya kita setelah baca kalimat ini kita mengucapkan apa? Amin. Kita mengucapkan kalimat amin, itu artinya istajib. Ya, kabulkanlah ya Allah. Ya, kabulkanlah doa ini. Nah, itu juga disyariatkan untuk mengucap amin ketika setelah membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Sa'di, ai itu artinya maksudnya adalah yaitu atau maksudnya abtadi'u bikulli ismin atau disambung bikul ismin lillahi ta'ala. Yang artinya abtadi'u, aku memulai bikul ismin dengan semua nama lillahi ta'ala, miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, nah itu kan jar majrur dalam nahwu ya, artinya dengan nama Allah ya. Artinya adalah dengan semua namanya yang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa di sini ada kalimat semua nama, padahal ismin di situ secara bahasa itu adalah satu kata. Nah, ini namanya tafsir itu biasanya yang menjelaskan dari sisi bahasa juga. Nah, dari sisi bahasa tentunya bahasa Arab kan, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Nah, saya mengatakan bikulis min lillahi ta'ala, dengan semua nama milik Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna lafdho ismin mufradun mudhafun. Ya, karena lafad atau kata isim itu dia bentuknya mufrad. Mufrad itu bahasa kita kata tunggal. Mudhaf itu disandarkan. Ya. Mufrad, mudhaf, kata tunggal kemudian disandarkan. Faya ummu jami'al asma'il husna. Ya. Maka bersifat umum, mencakup semua nama-nama Allah yang al-husna. Ya, al-husna itu puncak daripada kebaikan. Balighatun fil husni ghayatahu. Jadi nama Allah itu kita sering dengar asmaul husna, artinya nama-nama Allah yang berada di puncak kebagusan, di puncak keindahan, di puncak kebaikan. Nah, jadi ini dari sisi bahasa. Ketika kita hanya sekedar mengucapkan bismillah, itu artinya dengan menyebut semua nama Allah. Padahal isim itu kata tunggal. Ya, ibaratnya itu kalau misalkan kita mau mengatakan buku itu kan satu kata tunggal. Kemudian kita mau mengatakan bukunya Zaid, ya, bukunya Zaid. Ketika kita mengatakan bukunya Zaid, maka artinya itu bukan hanya satu buku.
Ya, bukunya Zaid itu berarti meskipun buku itu kata tunggal, tapi ketika kita mengatakan bukunya Zaid berarti semua bukunya Zaid. Ya. Demikian pula ketika kita mengucapkan Bismillah dengan namanya Allah, itu artinya dengan semua namanya Allah. Ya. Dan telah kita ketahui Allah memiliki nama yang sangat banyak. Ya, walillahil asmaul husna. Asma itu bentuk jamak. Jamak taksir artinya banyak gitu. Ya. Kemudian saya melanjutkan Allahi, ya, lafdzul jalalah yaitu Allahi. Ya. Maknanya adalah huwal ma'luhul ma'budu. Ya. Allahi lafdzul jalalah. Ya. Itu berasal dari kata aliha ya'lahu. Nah, itu fiilnya. Ini sigonya isim maf'ul ma'luhu, artinya al-ma'budu, artinya ma'luh itu yang dituhankan atau yang disembah. Ya. Kemudian al-ma'budu itu artinya yang diibadahi, yang diibadahi. Nah, lafadz atau lafdzul jalalah Allah, nah, itu asal katanya itu dari kata alif lam, ya, alif lam tambah ilahun. Ilahun. Nah, ilahun itu artinya Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata ilahun sama kata rob itu diterjemahkan sama, itu apa? Tuhan. Nah, padahal dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Nah, lafdzul jalalah inilah, Allah inilah berasal dari kata al ilahun. Nah, al tambah ilahun itu yang digunakan dalam kalimat tahlil atau kalimat tauhid. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallahu. Nah, la ilaha, tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan. Nah, itu kata ilah itu sesembahan artinya. Nah, terus kemudian dikasih alif lam, ma'rifah, kemudian menjadi lafdzul jalalah, lafadz kemuliaan, lafadz yang paling agung, ya, nama yang paling ma'rifah khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Allahu. Jadi alif lam kemudian tambah ilahun. Nah, la ilaha illallahu artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allahi itu maknanya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah. Bukan hanya sekedar terjemahan bahasa Indonesia itu artinya Tuhan gitu aja, bukan. Jadi ada perbedaan. Nah, nanti beda lagi dengan kata Rob. Nanti kan setelahnya ada kalimat Robbil Alamin kan nanti. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Nah, al-mustahiqqu li'ifradihi bil ibadati. Ya, jadi makna Allah al-ma'luhul ma'budu al-mustahiqqu, yang berhak. Nah, al-mustahiq itu artinya yang berhak, li'ifradihi untuk mengesakannya, bil ibadah dengan peribadahan. Jadi ketika kita mengucapkan lafdzul jalalah Allah, kita selalu ingat kalimat tauhid, kita selalu ingat kalimat tahlil tadi, la ilaha illallah, artinya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Berarti selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Ya, meskipun selain Allah itu disebut sebagai Tuhan juga, sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, seorang yang bernama Nabi kita yang bernama Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengajak kepada sesembahan yang esa, sesembahan yang satu. Nah, maka mereka mengatakan ajalah ilahana ilahun wahid. Alihata, alihah itu jamak, kemudian dijadikan ilahun wahid. Apakah dia ingin menjadikan alihah? Alihah itu jamak dari ilah, Tuhan-Tuhan yang banyak, menjadi ilahan wahidan, menjadi ilah yang hanya satu saja. Ya, mereka orang-orang musyrikin itu heran. Oh, sesembahan kita kan banyak, ilah kita kan banyak itu, kok pengen dijadikan satu? Nah, maka mereka tidak terima. Padahal dulunya mereka itu percaya kepada, ya, seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Dulunya itu sebelum jadi Nabi terkenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya, tapi ketika diangkat jadi Nabi, tiba-tiba mereka nggak mau percaya lagi. Nah, ini makna lafadz Allah.
Kemudian saya mengatakan limat tasofa bihi min sifatil uluhiyati. Dikarenakan apa yang dia Allah Subhanahu wa taala itu ittasofa bi tersifati dengannya min sifatil uluhiyah, dari sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Jadi ada namanya ilah, namanya uluhiyah, itu sifat ketuhanan atau sifat peribadahan yang ditujukan kepadanya, yang berhak diibadahi. Wahia sifatul kamali, dan sifat ketuhanan itu adalah sifat yang sempurna, sifat kesempurnaan. Nah, telah kita ketahui tidak ada satupun zat yang sempurna kecuali hanya Tuhan. Jadi kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu adalah ismani, dua nama. Ismani artinya dua nama. Ini namanya isim musanna. Kalau ismun itu satu nama, ismani itu dua nama. Jadi kita sambil belajar bahasa Arab, Pak, tambah kosakata sedikit-sedikit. Nah, ismun itu nama. Nah, kalau seperti kita kalau misalkan tanya dalam bahasa Arab, siapa namamu, itu bahasa Arabnya apa? Mas muka, kan itu. Ma ismuka. Ma ismuka disambung jadi mas muka. Nah, itu jawabnya nama saya Azhar. Berarti ismi Azhar, kan gitu. Ismi Muhammad, ismi Ahmad. Nah, jadi ismun itu nama, kemudian jadikan musanna bentuk dua, bentuk ganda menjadi ismani. Nah, di sini kata Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu adalah ismani, dua nama. Dalani, yang keduanya itu menunjukkan ala annahu, bahwasanya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Ta'ala itu yang maha tinggi. Kita sering dengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu itu artinya maha suci, Ta'ala itu maha tinggi. Nah, bahwasanya Allah yang maha tinggi itu adalah dzurrahmatil wasi'atil azimati, memiliki sifat rahmah. Ya, rahmah itu artinya kasih sayang. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim kan terjemahannya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti ketika nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah memiliki sifat kasih sayang. Ya, dzurrahmah. Lalu bagaimana kasih sayangnya Allah? Rahmah al-wasi'ah al-azimah. Kasih sayangnya Allah itu sangat luas dan sangat agung. Ya, kasih sayangnya Allah itu sangat luas dan sangat agung. Allati wasi'at kulla syai'in, yang luasnya itu mencakup segala sesuatu. Yang mencakup segala sesuatu. Jadi kasih sayangnya Allah itu sangat luas dan sangat agung, sangat besar, mencakup segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, dan umum, mencakup segala atau seluruh makhluk hidup. Ya. Jadi kasih sayangnya Allah itu mencakup kepada seluruh makhluk hidup. Wa katabaha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan. Nah, kataba itu menulis, cuman di sini bisa diartikan menetapkan. Allah menetapkan kasih sayangnya itu lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Al muttabi'ina, orang-orang yang ittiba, mengikuti. Li anbiya'ihi, mengikuti siapa? Nabi-nabinya Allah. Wa rusuli, dan rasul-rasulnya Allah. Fahaulai, maka mereka ini, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, lahumur rahmatul mutlaqah. Ya, mereka mendapatkan kasih sayang yang mutlak, secara umum. Luas kasih sayangnya Allah, dapat semua. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ittiba kepada Rasul, itu mendapatkan rahmatnya Allah secara mutlak. Secara mutlak itu secara umum, totalitas. Nah, adapun waman adahum, adapun selain mereka, selain orang-orang yang bertakwa, berarti orang-orang non-muslim, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang fajir, falahum nasibun minha, mereka pun juga mendapatkan bagian dari kasih sayangnya Allah. Ya, berarti menunjukkan kasih sayang Allah itu memang luas.
orang yang tidak bertakwa pun juga mendapatkan kasih sayang Allah, juga mendapatkan karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti akan dibedakan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang bertakwa dibandingkan dengan kasih sayang Allah dengan orang-orang yang tidak bertakwa, nanti akan ada perbedaannya. Kemudian saya melanjutkan, wa'lam, ya, wa'lam, ya, anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha. Wa'lam itu artinya dan ketahuilah. Nah, dari kata alima ya'lamu, mengetahui. Ini fi'il amr, i'lam. Nah, disambung menjadi sama waw, ini hamzahnya hamzah wasal. Ya, kita sambil faedah-faedah bahasa Arab ini. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab selalu bermanfaat. Wa'lam, dan ketahuilah anna, bahwasannya minal qawaidi, di antara kaidah. Nah, ini ada kaidah yang ingin beliau sebutkan. Qawaid itu jamak dari qaidah. Jadi di antara kaidah-kaidah al-muttafaq, yang disepakati. Al-muttafaqi itu alaiha, itu yang disepakati atasnya. Seperti kita sering mendengar hadis muttafaqun alaih. Nah, itu hadis yang disepakati kesahihannya. Ini juga ada kaidah yang disepakati. Ya, siapa yang menyepakati? Ulamanya kaum muslimin. Ya. Ulama kaum muslimin menyepakati kaidah ini. Nah, di antara kaidah yang disepakati itu adalah, atau di sini disebutkan baina salafil ummati wa a'immatiha, yang disepakati di antara para pendahulu umat ini. Ya, salaf itu artinya pendahulu. Salaful ummah berarti pendahulu umat. Pendahulu umat ini. Wa a'immatiha, dan para imamnya, imam kaum muslimin. Nah, mungkin perlu sedikit kita jelaskan makna salaf. Salaf itu artinya pendahulu kaum muslimin, salaful ummah atau salafus salih. Kita sering mendengar istilah gitu ya. Nah, siapa pendahulu kita? Pendahulu kita itu adalah generasi terbaik ya, di dalam agama Islam ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah kurunku, generasiku. Berarti siapa generasinya Rasulullah? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Setelah para sahabat berarti tabi'in, ya, muridnya sahabat. Kalau sahabat itu muridnya Rasulullah langsung, orang-orang pilihan itu. Kemudian tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, setelah mereka tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Jadi sahabat muridnya Rasulullah, tabi'in muridnya sahabat, tabi'in muridnya para tabi'in. Nah, di antara a'immah juga, nah, imamnya kaum muslimin, nah itu mulai dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu ada Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan madhab Hanafi. Kemudian muridnya ada Imam Malik, yang dikenal dengan madhab Maliki. Kemudian muridnya Imam Asy-Syafi'i, dikenal dengan madhab Syafi'iyah. Kemudian yang madhab yang keempat yaitu Imam Ahmad, yang dikenal dengan madhab Hanbali, karena Ahmad bin Hanbal. Itu a'immatul muslimin. Ya, mereka adalah imam-imam kaum muslimin yang kita merujuk kepada pemahaman mereka. Jadi kalau kita belajar agama, itu nggak bisa kita mentahan Al-Quran, kita baca, kita terjemahkan, kita pahami sendiri. Nah, itu hati-hati. Ya, memang Al-Quran itu mudah dipelajari, namun kadang ya, ada yang perlu kita, bahkan memang kebanyakan tetap kita harus belajar melalui guru. Nah, guru itu punya guru lagi. Nah, gurunya punya guru lagi, itu para ulama yang sudah disebutkan. Ulama itu julukannya apa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ada sanatnya gitu, Pak. Ada jalurnya. Ya, nyambung sampai kepada siapa? Sampai ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya itu benar-benar terjaga. Jangan sampai tercampur dengan karangan orang-orang tertentu saja atau kelompok-kelompok tertentu, jangan sampai. Jadi kita menjaga kemurnian ajaran Islam, jalurnya itu tersambung sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjut kaidah ya. Ini tadi sampai kaidah, ketahuilah di antara kaidah yang disepakati di antara salaful ummah